Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 766. Apa? Elaine bertanya. Apakah ada bos besar? Minta tolong lihat Feng Shui. Ya, Charlie mengangguk dan berkata. Kami janji siang ini. Bagus. Elaine langsung bersemangat dan berkata. Cepat pergi. Dapatkan banyak uang. Lebih baik untuk membeli furnitur keluarga kita sekaligus. Charlie berkata. Saya akan mencoba yang terbaik. Sebenarnya, Charlie sudah memutuskan untuk mengambil 2 juta dari rekeningnya. Hanya saja, dia mengatakan bahwa itu diperoleh dari melihat Feng Shui, dan menggunakan uang itu untuk membeli furnitur. Dia juga tidak ingin istrinya tinggal di rumah bobrok sepanjang waktu. Tinggal di sini hanya dipisahkan oleh dinding dengan Elaine. Belum lagi harus berbagi kamar mandi. Jika dia pindah ke villa, dia dan istrinya tinggal di lantai kedua. Elaine dan Jacob bisa tinggal di lantai ketiga. Hal-hal menyebalkan tidak akan ada lagi. Itu sebabnya dia mengatakan akan menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang. Sebenarnya, dia sudah menambahkan. Setelah makan siang dengan Tuan Mor, dia bisa langsung pergi ke bank untuk mengajukan kartu baru dan isi 2 juta. Kartu dan uang ini akan diberikan kepada istri atau Jacob. Singkatnya, kartu ini tidak dapat diserahkan kepada Elaine, wanita tua pemboros. Jika dia mendapatkan uang, dia akan pergi ke salon kecantikan dan menghabiskan 200.000 untuk wajah dan tubuhnya. Pada pukul 11, Jasmine tiba di luar apartemen. Dia dengan hormat menghubungi Charlie dan memberitahu dia sudah tiba. Charlie turun. Di gerbang apartemen, Jasmine turun dari mobil dan membukakan pintu untuknya. Setelah masuk mobil, dia berkata kepadanya, Tuan Wade, kakek sudah pergi ke mata air surga. Dia menunggumu. Ayo kita berangkat. Oke, Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih sudah datang menyambutku. Jasmine sedikit malu, dan berkata dengan wajah cantik yang memerah. Inilah yang harus dilakukan Jasmine. Charlie tersenyum kecil dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Surga musim semi saat ini, ditemani oleh 2 pengawal. Tuan Mor berjalan ke pintu. Dia mengundang Charlie untuk makan bersama. Dia tidak mengajak serta anak-anaknya. Dia hanya mengajak Jasmine saja. Ketika Albert mendengar Tuan Mor telah tiba, dia segera menghampiri dan menyapanya dan berkata dengan hormat, Tuan Mor, saya mohon maaf tidak menyambutmu. Saya sedang berada di ruang berlian untuk memastikan semuanya sempurna. Tuan Mor memandang Albert, dan langsung terkejut. Albert di depannya jauh lebih muda daripada saat dia lihat di jamuan ulang tahunnya kemarin. Mungkinkah dia juga mendapat pil peremajaan dari Tuan Wade? Memikirkan hal ini, Tuan Mor tidak bisa menahan diri bertanya dengan suara gemetar, Albert, kamu juga mendapatkannya dari Tuan Wade? Albert mengangguk, sambil mengulurkan tangan dengan hormat untuk membantu Tuan Mor. Dia berbisik, Tuan Mor. Sejujurnya, tadi malam keluarga Webb mengirim seseorang ke Heaven Spring dan mengancam lebih banyak lagi penjaga keamanan saya. Tuan Wade yang muncul tepat waktu untuk menyelamatkan saya, dan memberi saya pil peremajaan. Jika tidak, bahkan jika saya hidup sekarang, saya sudah cacat. Tuan Mor bertanya dengan heran, bagaimana masalahnya? Mengapa saya tidak mendengar tentang ini? Albert menghela napas. Setelah jamuan ulang tahun siang hari kemarin, Tuan Wade berkata bahwa ayah mertuanya akan datang ke Heaven Spring untuk jamuan makan malam. Saya tidak berani mengabaikannya. Dari rumah Anda, saya langsung datang ke sini untuk bersiap. Cain dan Markus dengan 5 pengawal Donald, tiba-tiba datang dan hampir membunuhku. Mereka juga ingin membunuh ayah mertua Tuan Wade. Target mereka sebenarnya adalah Tuan Wade. Apa? Tuan Mor tidak mengetahui kejadian ini kemarin. Dia tenggelam dalam efek kuat pil peremajaan dan anggota keluarga Mor lainnya juga memiliki pikiran mereka sendiri. Jasmine bahagia tak terbendung, sementara Tyler dan Reben khawatir, dan semua orang lain tidak memerhatikan apa yang terjadi di luar. Ketika Tuan Mor mendengar bahwa Donald akan membunuh Tuan Wade, dia sangat marah dan berkata, sialan keluarga Webb. Setelah itu, dia segera berkata kepada pengawal di sekitarnya, sebarkan segera. Jika keluarga Webb berani menyentuh rambut Tuan Wade,
keluarga Moore akan mengerahkan seluruh keluarga dan bertarung dengan keluarga Webb sampai akhir. Bab 767. Sebelum Charlie tiba di Heaven Spring, pernyataan keluarga Moore telah menyebar ke seluruh Aurus Hill. Lalu menyebar ke seluruh masyarakat kelas atas di wilayah selatan. Tidak ada yang akan mengira bahwa keluarga Moore, keluarga pertama di Aurus Hill, akan secara terbuka menantang keluarga Webb, keluarga pertama di wilayah selatan. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Tyler dan Reben langsung meledak marah saat mendengar pernyataan Tuan Moore. Apa yang terjadi, Tuan Moore? Perjamuan ulang tahun kemarin. Tidak masalah bahwa Tuan Moore dan Donald marah. Ini hanya salah paham kecil. Bisa dibicarakan saat ada kesempatan di masa depan. Tapi sekarang lelaki tua itu secara terbuka menantang keluarga Webb, yang hampir setara dengan mengumumkan secara terbuka pemutusan total dengan keluarga Webb, dan bahkan mungkin menjadi musuh bebuyutan dengan keluarga Webb. Ayah dan anak itu sama-sama berpikir, mengapa lelaki tua itu begitu bermasalah? Bahkan jika dia ingin menjilat Charlie, dia tidak perlu secara terbuka berbalik melawan keluarga Webb, kan? Dalam hal ini, keluarga Webb bisa saja menantang keluarga Moore dimanapun di masa depan. Tidak hanya itu, jika lelaki tua itu melakukan ini, kemungkinan Jasmine dan Sean bisa menikah semakin lebih kecil. Keluarga Webb juga sangat marah ketika mereka mendapat berita ini. Awalnya, keluarga Webb sudah cukup merasakan kekacauan. Sekarang ditambah lagi oleh pernyataan Tuan Moore yang akan bertarung sampai akhir dengan keluarga Webb. Membuat situasi di keluarga Webb saat ini semakin tidak nyaman. Urusan keluarga Webb saat ini sudah cukup untuk membuat kepala keluarga Webb pusing. Dan tiba-tiba keluarga Moore menyatakan berlawanan. Tentu saja membuat keluarga Webb semakin marah. Tuan Webb masih berbaring di ranjang rumah sakit keluarga. Donald menginstruksikan seluruh keluarga untuk tidak memberitahu orang tua itu tentang posisi keluarga Moore. Pada saat yang sama, dia juga membuat keputusan untuk mengabaikan keluarga Moore sementara waktu. Saat ini, keagungan keluarga Webb telah merugi. Meskipun mereka masih keluarga pertama di wilayah selatan, berita mereka menyinggung keluarga Wade Eastcliff telah menyebabkan banyak masalah di wilayah selatan. Sebelumnya, dunia luar tidak tahu siapa yang telah disinggung oleh keluarga Webb. Hingga akhirnya video Marcus dan Cain menjadi populer di TikTok. Dan setelah berita akuisisi TikTok oleh keluarga Wade keluar, dunia luar segera mengerti bahwa keluarga Webb telah menyinggung keluarga Wade Eastcliff. Keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Webb langsung mengambil inisiatif menjauhkan diri. Ini terutama karena keluarga Wade terlalu kuat. Tidak ada yang ingin terlalu dekat dengan keluarga Webb saat ini. Akibatnya, keluarga Webb juga tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan pasif. Bahkan banyak keluarga harus menarik garis yang jelas dengan mereka, agar kekuatan mereka secara keseluruhan tidak terpengaruh. Pada saat ini, keluarga Webb tidak memiliki cukup energi untuk melawan keluarga Moore. Mereka masih memiliki musuh yang lebih besar, yaitu Charlie. Jasmine tiba di Heaven Spring, dan Albert menyambutnya. Melihat Charlie yang tinggi dan tampan, dan Jasmine yang cantik dan murah hati, membuat Albert begitu terkagum-kagum. Ini adalah penampilan anak emas, gadis cantik, dan gadis berbakat. Dengan kecantikan dan didikan Nona Moore, dan melihat ke seluruh negeri, mungkin tidak ada wanita yang bisa dibandingkan dengannya. Albert dengan hormat mengundang Charlie dan Jasmine ke ruang berlian. Tuan Moore sudah lama menunggu. Melihat Charlie masuk, Tuan Moore buru-buru berdiri dan membungkuk, dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, Anda sudah tiba. Silakan duduk di kursi utama." Charlie tersenyum sedikit. "Tuan Moore, kamu yang tertua. Kamu duduk di kursi utama. Bagaimana caranya?" Tuan Moore buru-buru berkata, "Tuan Wade adalah naga asli di mata saya. Kursi utama tentu saja untuk kamu duduk." Bab 768. Jasmine juga buru-buru berkata, "Tuan Wade, kakek selalu menghormatimu. Jadi kamu harus duduk di kursi utama." Charlie ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk setuju, dan berkata, "Jika itu masalahnya, maka lebih baik bagiku untuk menghormati daripada mematuhi." Setelah itu, Charlie duduk di kursi utama. Pada saat ini, Albert berkata, "Tuan Wade, Tuan Moore, Nona Moore, kalian bertiga silakan menikmati jamuan makan."
Saya tidak akan mengganggumu lagi. Albert dengan sopan keluar dari ruangan. Tidak ada orang lain di dalam ruangan. Tuan Mor langsung mengeluarkan kartu bank emas dari saku jas tangnya, mengangkat tangannya di depan Charlie dengan hormat, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, Anda telah memberi saya kesempatan kemarin. Saya benar-benar berterima kasih. Saya menyiapkan kartu bank untuk Anda. Kartu ini memiliki saldo 1 miliar tunai. Ini sedikit perhatian dari saya untuk Anda." Charlie melirik kartu bank dan berkata, "Tuan Mor, saya tidak kekurangan uang. Anda bisa mengambil kartu ini kembali." Apa yang Charlie katakan adalah kebenaran. Dia memiliki lebih dari 20 miliar uang tunai. Bahkan dia belum memiliki kesempatan untuk membelanjakannya. Namun, Tuan Mor bersikeras, "Tuan Wade, saya tahu bahwa Anda tidak kekurangan uang. Tetapi saat pameran pengobatan Tiongkok terakhir kali, Anda membeli ginseng ungu berusia 300 tahun itu dengan harga setinggi langit, 100 juta yuan tunai. Di masa depan, jika ada bahan obat yang bagus yang Anda butuhkan, dan khawatir akan melewatkannya dan menyesalinya, jadi terimalah uang ini dan Anda dapat menggunakannya untuk keadaan darurat." Faktanya, Tuan Mor memberikan uang ke Charlie itu adalah tindakan yang sedikit egois. Dia tahu bahwa Charlie mengambil ginseng ungu terbaik sebelum dia membuat pil peremajaan, dan dia memberikan pil peremajaan padanya. Jadi Tuan Mor berpikir, beri Charlie lebih banyak uang. Kalau Charlie dapat membeli lebih banyak bahan obat yang bagus dan dapat dimurnikan menjadi obat yang lebih baik, jadi tidakkah dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan lain dari Tuan Wade? Jadi dia berlutut dengan satu lutut, memegang kartu bank di kedua tangannya, dan berkata, "Tuan Wade, terimalah hadiah kecil saya ini. Jika tidak diterima, saya akan terus berlutut." Charlie membantunya berdiri, tersenyum sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika itu masalahnya, maka saya akan menerimanya." "Bagus sekali." Tuan Mor berdiri dengan gembira dan berkata kepada Charlie, "Jika Tuan Wade memiliki sesuatu di masa depan yang membutuhkan uang, atau jika ada tempat lain di mana keluarga Mor dapat membantu, silakan kabari saya. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menyelesaikannya." Charlie sedikit mengangguk dan berkata, "Terima kasih banyak Tuan Mor. Kehormatan bagi saya." Tuan Mor berkata dengan gembira, "Saya beruntung memiliki kesempatan berharga yang diberikan oleh Tuan Wade. Dan tentu saja saya berharap bisa berbuat lebih banyak untuk Tuan Wade. Di masa depan, saya akan membalas kebaikan Tuan Wade." Setelah itu, Tuan Mor buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, kata sandi untuk kartu ini adalah ulang tahun Jasmine, 951.201. Charlie memandang Jasmine dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Jasmine, apakah ulang tahunmu tanggal 1 Desember? Jasmine berdiri, lalu membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, saya memang lahir tanggal 1 Desember. Charlie mengangguk dan berkata, "Ulang tahunmu kurang dari sebulan lagi." "Ya." Jasmine mengangguk gugup, dan kemudian bertanya ragu-ragu, "Tuan Wade, saya mungkin akan mengadakan makan malam ulang tahun kecil pada waktu itu. Saya ingin tahu apakah Tuan Wade punya waktu untuk datang." Setelah Jasmine selesai berbicara, matanya terus menatap wajah Charlie, berharap Charlie setuju. Charlie memikirkannya sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Karena ini hari ulang tahunmu, maka tentu saja aku akan datang. Kamu bisa memberitahuku lokasinya kalau begitu." Jasmine sangat gembira dan buru-buru membungkuk. "Terima kasih, Tuan Wade." Charlie berkata, "Jasmine, kamu dan aku seumuran, jadi kita tidak harus begitu sopan." Jasmine mengangguk ringan, dan giginya terbuka ringan. "Oke, Tuan Wade, saya tahu." Bab 769. Setelah makan, Charlie dengan sopan menolak permintaan Jasmine untuk mengantarnya pulang. Dia mengucapkan selamat tinggal padanya dan Tuan Mor di depan Heaven Spring, lalu berjalan sendirian ke bank pembangunan yang tidak jauh dari restoran. Tiba di bank, Charlie mentransfer 998 juta dari kartu yang diberikan Tuan Mor. Ada sisa 2 juta di kartu itu. Lalu Charlie kembali ke rumah. Di rumah, Jacob dan Elaine baru saja makan siang. Melihat dia kembali,
Elaine langsung melangkah maju dan bertanya, Charlie, bagaimana Feng Shui? Apakah kamu sudah mendapatkan uang? Charlie mengangguk dan berkata dengan ringan, saya mendapat sedikit. Berapa banyak? Elaine berseru. Cepat ambil semua uangnya. Charlie mengeluarkan kartu banknya dan berkata, ada 2 juta di kartu ini. 2 juta. Mata Elaine membelalak. Dia sangat bersemangat sehingga dia langsung mengambil kartu dan berkata, apakah kamu tidak bercanda? Apakah benar ada 2 juta di kartu ini? Ya, Charlie berkata dengan ringan. Saya sudah memeriksa ATM. Dan memang 2 juta. Bagus. Elaine memamerkan penuh semangat. 2 juta. Bukankah itu akan menebus sejumlah besar uang yang hilang darinya? Ketika dia berpikir bahwa dia bisa pergi ke salon kecantikan dengan teman-temannya untuk perawatan wajah, bermain mahjong dengan teman-teman, dan bahkan tinggal di Villa Elite Thompson, Elaine sangat bersemangat. Dia memegang kartu bank di tangannya dan mengamatinya sebentar, lalu kembali sadar dan bertanya, apakah kartu ini memiliki kata sandi? Charlie mengangguk dan berkata, ada kata sandi. Kata sandinya adalah... Dia akan mengatakan apa kata sandinya. Tapi Charlie tiba-tiba sadar kembali. Ini tidak benar, bukankah kamu, Elaine, mengatakan kemarin bahwa Jacob yang akan bertanggung jawab atas uang keluarga di masa depan? Mengapa masih belum tahu malu meminta kata sandi? Memikirkan hal ini, Charlie buru-buru di depannya dan berkata kepada Jacob di dekatnya, Ayah, bukankah kamu kemarin mengatakan kamu yang akan menyimpan semua uang di keluarga di masa depan? Baru pada saat itulah Jacob kembali sadar. Charlie benar, dia bertanggung jawab atas uang itu. Dan 2 juta harus dalam kendalinya. Jadi dia segera berdiri, berjalan ke Elaine dalam 3 atau 2 langkah, dan berkata, beri aku kartunya. Elaine tanpa sadar menyembunyikan kartu di belakangnya, mengamati Jacob dengan hati-hati, dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Jacob berkata dengan dingin, kamu mengatakan kemarin bahwa aku yang mengelola uang di masa depan. Apa kamu menyesalinya hari ini dan ingin menarik kata-katamu? Elaine dengan ragu berkata, tidak, saya hanya ingin memastikan apakah kartu ini benar-benar berisi 2 juta. Setelah dia selesai berbicara, dia berkata lagi, suamiku, jujur saja. Kamu orang penting dan sulit mengatur uang secara teratur. Biarkan aku yang mengatur uang keluarga. Bagaimana? Jacob marah. Elaine, apa yang baru saja kamu katakan tadi malam? Sudah 24 jam. Kamu sudah melupakannya. Elaine menjelaskan. Oh, saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Jacob berkata dengan dingin. Sudah kubilang. Jangan mencoba mengatur uang di masa depan. Jika kamu menerbitkan pengelolaan uang, maka kita akan segera bercerai. Elaine menjadi takut tiba-tiba. Meskipun dia benar-benar menginginkan 2 juta dolar ini, Charlie tidak memberikan kata sandi. Tidak ada gunanya memegang kartu itu. Dia tidak akan bisa mengambil uangnya. Jadi dia menyerahkan kartu itu kepada Jacob dengan marah, lalu menoleh dan menatap Charlie dengan kejam. Bab 770. Charlie tidak repot-repot melihat matanya, bertanya padanya dengan cepat, dan berkata kepada Jacob, Ayah, kita menggunakan uang ini untuk membeli perabotan dan peralatan. Belilah secepat mungkin, dan kita bisa pindah secepat mungkin. Oke, Jacob mengangguk, dengan hati-hati memasukkan kartu itu ke dalam sakunya, dan bertanya pada Charlie, menantu yang baik, apa kata sandi untuk kartu bank ini? Charlie berkata, saya akan mengirimkannya kepada ayah di WeChat nanti. Baiklah. Jacob berkata, kalau begitu saya akan pergi ke bank dulu. Kamu bisa mengirim kata sandinya. Saya akan mentransfer uang ke kartu saya. Uang ini harus digunakan dengan benar. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu, silakan. Saya akan mengirimkannya nanti. Elaine sangat marah. Apa maksud Charlie? Di depan wajahnya dia bahkan tidak ingin mengucapkan kata sandinya. Sengaja menutup-nutupi darinya. Dasar brengsek. Charlie memang menjaganya. Elaine tidak memiliki moral. Dia mungkin akan mencuri uang itu diam-diam. Jadi lebih baik berhati-hati. Jacob berganti pakaian dan keluar. Dia menerima kata sandi dari Charlie ketika dia akan tiba di bank. Dia memasukkan kartu itu ke ATM untuk memeriksa. Ada 2 juta.
Melihat angka saldo sebenarnya di ATM, Jacob sangat terkejut. Charlie benar-benar luar biasa. Keluar sebentar dan tunjukkan Feng Shui. Dia mendapat 2 juta. Jika ini lebih sering, bukankah dia akan menghasilkan banyak uang? Sambil terkejut, Jacob memasukkan rekening banknya dan mentransfer semua uang di kartu ini ke rekeningnya sendiri. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa mobile banking. Uangnya telah masuk. Dia merasa lega. Saat berjalan kembali, Jacob menerima pesan WeChat dari Charlie. Isi pesannya, "Ayah, keributan untuk mengubah semua kata sandi untuk membuka kunci ponsel. Kata sandi perbankan seluler, dan kata sandi pembayaran. Lebih baik berhati-hati daripada ada masalah." Ini membuat Jacob mabuk. Untungnya, menantu yang baik mengingatkannya dengan cepat. Jika Elaine mendapatkan ponselnya, dia pasti akan mengambil semua uangnya. Jadi dia tidak berani menunda. Buru-buru mengubah semua kata sandi yang tidak bisa ditebak Elaine. Ketika Jacob kembali ke rumah, Elaine membangun dan bertanya, "Bagaimana suamiku? Apakah benar ada 2 juta di kartu itu?" "Tentu saja," Jacob berkata dengan arogan. "Kapan mengiraku berbohong padaku?" Elaine buru-buru bertanya, "2 juta telah ditransfer ke kartu kamu." "Yah," Jacob mengangguk, tidak ingin berbicara dengannya. Jadi dia bertanya, "Di mana Charlie?" "Dia keluar untuk membeli bahan makanan." Jacob menghela napas dan berkata, "Saya harus menelepon putri saya dan memberitahu. Kita akan pergi ke toko furnitur besok pagi untuk melihat-lihat." Elaine buru-buru bertanya, "Setelah membeli furnitur besok, bisakah saya langsung tinggal di villa hari itu?" Jacob berkata dengan marah, "Kita membeli begitu banyak furnitur, dan kamu tidak sabar menunggu orang lain mengirim dan memasangnya. Ini akan membutuhkan 2 atau 3 hari." Elaine berkata sambil tersenyum, "Suamiku, kamu tahu banyak. Kupikir kita bisa langsung tinggal di villa besok setelah membeli furnitur." Elaine mendekati Jacob dan menggosok tubuhnya ke Jacob, dan berkata dengan genit, "Suamiku, teman-temanku mengajakku pergi ke salon kecantikan untuk spa. Spa memiliki efek yang baik untuk mengencangkan tubuh dan mengangkat kulit mati. Tapi saya tidak punya uang. Bolehkah kamu mentransfer 7 atau 80 ribu kepada saya dulu?" "Oke." "Tidak," Jacob dengan tegas menolak. "Kamu lihat kondisi kita dan kamu masih mau pergi ke spa. Kamu tidak pernah belajar." Elaine berkata dengan sedih, "Suamiku, bukankah ini juga milikmu? Apakah kamu ingin aku menjadi wanita kusam?" Jacob berkata dengan dingin, "Apakah kamu pikir kamu selalu pergi ke salon kecantikan setiap hari, lalu wajahmu tidak kusam? Di mataku, kamu selalu menjadi wanita kusam." Ekspresi Elaine menjadi gelap, dan dia berkata, "Jacob, apa maksudmu?" "Seperti yang aku katakan." Jacob tampil dingin dan berkata, "Jika kamu tidak puas denganku, kita bisa bercerai, dan kita selesai." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.